Assalamualaikum anak-anakku. Bertemu lagi bersama Ustazah Tika dalam tema 5 subtema 3. Disimak videonya sampai akhir ya. Dunia Guru dan Anak Kreatif. Tepuk masker, gemas-gemas gerakan pakai masker. Tutup hidung, tutup mulut dengan masker. Hindari virus ganas si COVID-19. Ayo tutup mulut hidung dengan masker. Tepuk virus corona. Bentuknya seperti bola, berambut dan bernyawa. Hati-hati, jangan terkena virus corona, sangat berbahaya. Tepuk hand sanitizer, cuci bersih tanganmu dari virus dengan cairan hand sanitizer. Tuangkan, usapkan dengan rata. Tanganku terbebas dari kuman. Yes. Tepuk cegah virus corona. Rajin-rajin cuci tangan pakai sabun. Jangan pegang hidung juga mulut. Kalau batuk segera tutup mulutmu. Waspada virus corona mengintaimu. Tepuk jaga jarak. Berdekatan no. Bersalaman namaste. Bergandengan jangan dulu. Kamu di sana, aku di sini. Semua demi keselamatan Asia. Tepuk di rumah aja. Ayo kita lawan virus corona. Diam di rumah, jangan keluyuran. Bermain dan belajar bersama ayah bunda. Ayo aktivitas di rumah aja. Bismillah, jangan lupa disiapkan alat tulis dan bukunya ya anak-anakku. Sebelum itu kita ice breaking dulu. Kalian simak video berikut ini. Tujuan yang pertama yaitu menjelaskan cara menjumlahkan pecahan berpenyebut sama. Dan tujuan yang kedua, menyelesaikan masalah sehari-hari yang berhubungan dengan penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Pertama-tama, kita akan belajar tentang penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Jadi, anak-anakku, pecahan yang memiliki penyebut sama dapat dijumlahkan dengan cara menjumlahkan pembilangnya, sedangkan penyebutnya tetap. Nah, masuknya seperti apa Ustazah Tika? Maksudnya, coba kalian perhatikan contoh pertama ini. Di sini Ustazah Tika punya sebuah pecahan, yaitu 1/3 ditambah dengan 2/3. Kalian amati ya, kedua pecahan ini memiliki penyebut yang sama. Artinya, bilangan yang ada di bawah sama-sama angka 3. Nah, sesuai dengan yang Ustazah Tika jelaskan di awal video, coba kalian perhatikan di antara pecahan 2 itu, pembilangnya adalah angka 1 dan angka 2, atau angka yang ada di atas, yaitu angka 1 dan angka 2. Pembilangnya kalian tambahkan. Jadi, angka 1 dan angka 2 tersebut kalian tambahkan. Sedangkan anak-anakku, untuk penyebutnya atau bilangan yang ada di bawah, yaitu angka 3,
dan angka 3 itu tetap. Nah, setelah tahu caranya, tinggal kalian jumlahkan. Jadi yang pertama ditambah adalah yang atas dulu. 1 ditambah dengan 2 sama dengan 3. Betul sekali. Kemudian angka yang ada di bawahnya atau penyebutnya yaitu angka 3. Angka 3-nya tetap. Jadi ditulis tetap angka 3. Dan dapat kita simpulkan bahwa hasilnya 1/3 ditambah 2/3 sama dengan 3/3. Contoh yang kedua, supaya kalian lebih paham, di sini Ustazah Tika punya sebuah contoh 1/4 ditambah dengan 1/4. Seperti contoh nomor 1, cara menjumlahkannya seperti apa? Cara menjumlahkannya, angka yang ada di atas ditambah. Nah, sedangkan angka yang ada di bawah atau penyebutnya itu tetap. Jadi, dapat kita peroleh 1/4 ditambah 1/4, pembilangnya yaitu 1 ditambah 1 sama dengan 2. Oke, kemudian penyebutnya. Penyebutnya di sana ada angka 4, sama-sama angka 4. Berarti kita tulis 4, karena penyebutnya tetap. Jadi, kesimpulannya 1/4 ditambah 1/4 sama dengan 2/4. Contoh yang ketiga, di sini Ustazah Tika punya sebuah pecahan 1/5 ditambah dengan 2/5. Berapakah hasilnya? Apakah kalian bisa mengerjakan penjumlahan pecahan berikut ini? Pasti sudah bisa ya. Jadi caranya pembilangnya ditambah sedangkan penyebutnya tetap. Jadi angka yang ada di atas ditambah 1 ditambah 2 sama dengan 3. Kemudian penyebutnya sama-sama angka 5. Tetap kita tulis 5. Kemudian yang kedua, kita akan belajar tentang menyelesaikan masalah sehari-hari yang berhubungan dengan penjumlahan pecahan berpenyebut sama dengan cara membaca masalah yang ada dalam cerita kemudian dijumlahkan. Nah, contoh yang pertama, di sini Ustazah Tika punya sebuah cerita. Di dalam bus, Lani membuka bekal makanannya. Lani membawa kue lapis yang sudah dipotong menjadi 10 bagian sama besar. Lani makan 3 potong kue, Mama makan 2 potong kue. Berapa bagian kue yang dimakan Lani dan Mama? Nah, coba apakah kalian tahu bagaimana caranya? Anak-anakku, coba kalian lihat kue lapisnya itu dibagi menjadi 10. Berarti penyebutnya atau angka yang ada di bawah itu kita tulis dengan angka 10. Ya, sedangkan pembilangnya atau angka yang ada di atasnya merupakan kue yang dimakan oleh Lani dan Mama. Pertama-tama yang dimakan oleh Lani dulu. Berapakah yang dimakan oleh Lani? 3 potong kue. Nah, dapat kita tulis 3/10. Kemudian kita lihat 3/10 ditambah titik-titik. Titik-titik itu kita isi dengan kue yang dimakan oleh Mama. Berapakah lapis kue yang dimakan oleh Mama? Betul, Mama memakan 2 potong kue. Berarti dapat kita tulis 2/10. Mengapa per 10? Karena dalam satu kue tersebut dibagi menjadi 10. Jadi jumlahnya semua potongan itu ada 10. Maka dari itu harus kita tulis di angka penyebutnya yaitu angka 10. Kemudian dapat kita simpulkan bahwa 3/10 ditambah 2/10 sama dengan 5/10. Caranya sama seperti yang sudah Ustazah Tika ajarkan ya. Yang atas ditambah sedangkan yang bawah tetap. Kemudian ada contoh yang kedua. Lani membawa bekal buah apel. 1 buah apel dipotong menjadi 8 bagian. Lani makan 4 bagian, sedangkan Papa makan 2 bagian. Berapa bagian apel yang dimakan Lani dan Papa? Kita amati dulu, apel tadi dipotong menjadi 8. Jadi semua total potongan apel itu ada 8 ya. Kita tulis penyebutnya atau angka yang ada di bawah dengan angka 8. Nah, kemudian setelah itu kita lihat Lani makan berapa bagian?
Di dalam cerita, Lani memakan 4 bagian. Jadi dapat kita tulis 4/8 ya. 4 per jumlah semua bagian apel, jumlah semua potongan apel. Nah, kemudian kalian lihat berapa bagian yang dimakan oleh Papa? Betul, Papa makan 2 bagian, maka dapat kita tulis 2/8. 2 per jumlah semua potongan apel. Kemudian tinggal kita jumlahkan karena di dalam soal terdapat pertanyaan berapa bagian buah apel yang dimakan Lani dan Papa. Maka bagian Lani dan bagian Papa kita tambahkan. 4/8 ditambah dengan 2/8. Hasilnya adalah 6/8. Kemudian contoh selanjutnya, saat haus, Lani minum air putih dari sebuah botol air mineral. Lani baru meminum 1/4 air dalam botol, dan Mama minum 1/4 air dalam botol. Berapa banyak air yang telah diminum oleh Lani dan Mama? Nah, bagaimana caranya? Sama seperti sebelumnya ya. Kalian pertama amati dulu air yang diminum oleh Lani. Jadi, air yang diminum oleh Lani adalah 1/4. Dapat kita tulis 1/4. Kemudian setelah itu kalian amati air yang diminum oleh Mama. Berapa banyak air yang diminum oleh Mama? Betul, banyak air yang diminum oleh Mama adalah 1/4. Jadi dapat kita tulis juga 1/4. Kemudian setelah kalian tulis 1/4 ditambah 1/4, dapat kalian jumlahkan. Yang atas ditambah yang bawah tetap. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Sedangkan penyebutnya atau angka yang ada di bawah tetap. Jadi hasilnya adalah 2/4. Kesimpulannya nomor 1, pecahan yang memiliki penyebut sama dapat dijumlahkan dengan cara menjumlahkan pembilangnya. Sedangkan penyebutnya tetap. Dan kesimpulan yang kedua, menyelesaikan masalah sehari-hari yang berhubungan dengan penjumlahan pecahan berpenyebut sama dengan cara membaca masalah yang ada dalam cerita, kemudian dijumlahkan. Tugas ada pada link di deskripsi video ini. Selamat mengerjakan. Alhamdulillah, terima kasih sudah menonton video Ustazah Tika. Jangan lupa like dan subscribe ya.